Perkenalkan, saya Imade Gali Pradila. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Desa Puhu. Alkisah di zaman dahulu, tersebutlah sebuah kerajaan kecil di hutan alas Gunung Kunyit yang bernama Kerajaan Puhita Negara, dipimpin oleh seorang raja bernama Raden Anom. Beliau mempunyai seorang istri atau permaisuri yang sangat cantik, berasal dari para Arya Sidaman yang bernama I Gusti Ayu Sidaman. Kerajaan Puhita Negara sangat makmur dan kaya raya, karena penghasilan rakyatnya yang bersumber dari bertani sangat berlimpah, sehingga kerajaan Puhita Negara sering disebut sebagai Catu Mujung, yang artinya tempat beras yang selalu penuh. Pada suatu hari, Raden Anom diiringi oleh para pengawal dan prajurit kerajaan pergi ke tengah hutan untuk berburu. Namun sampai satu hari penuh, beliau berada dalam hutan, tidak seekor pun binatang buruan yang beliau temukan. Semua pengiring sudah kelelahan. Akhirnya beliau memutuskan untuk beristirahat dan singgah di sebuah padukuhan yang dihuni oleh seorang dukuh bernama Dukuh Susun. Si dukuh menerima sang raja dengan perasaan senang dan bangga, seraya menyiapkan hidangan dan jamuan sesuai keadaan di tengah hutan. Sang raja dan pengiringnya menikmati suguhan dari Dukuh Susun dengan nikmatnya. Setelah beristirahat sejenak dan menikmati hidangan dari Ki Dukuh, sang raja akhirnya mohon diri untuk kembali ke kerajaan. Sampai di kerajaan, sang istri sudah menunggu dan menyiapkan hidangan yang lezat. Tetapi sang raja menolak untuk menyantap hidangan sang istri karena barusan habis menikmati hidangan Ki Dukuh Susun. Sang permaisuri sangat kecewa dan mengeluarkan kata-kata yang tidak diketahui akan membawa malapetaka bagi kerajaan dan dirinya. Permaisuri mengatakan bahwa sang raja tidak mau makan karena sudah kena racun akibat disuguhi hidangan yang berasal dari paridan atau barang sisa. Karena sang raja tahu bahwa baru kemarinnya Dukuh Susun selesai mengadakan pewotonan bagi anaknya, maka tanpa berpikir panjang sang raja mengutus Mahapatih untuk membunuh Ki Dukuh Susun. Kendati pun sudah dengan berbagai cara Ki Dukuh Susun untuk meyakinkan Mahapatih, namun karena perintah raja adalah undang-undang yang harus dijalankan, maka Dukuh Susun tidak luput dari pembunuhan yang tidak berdosa itu. Tetapi sebelum meninggal, Dukuh Susun berpesan kepada Mahapatih untuk disampaikan kepada raja, yang mana pesannya adalah merupakan kutukan bagi sang raja bahwa dirinya tidak pernah melakukan seperti apa yang dituduh kepada dirinya. Dan barang siapa yang menyebarkan fitnah agar menerima akibat yang setimpal. Akhirnya Dukuh Susun mengembuskan nafas terakhir. Raja menjadi panik. Dalam kepanikannya itu, sang raja lalu menikam permaisurinya karena dianggap penyebab dari semua yang terjadi. Setelah melihat permaisuri tergeletak bermandikan darah, sang raja kaget dan menjerit Sideman. Sejak meninggalnya Dukuh Susun dan Gusti Ayu Sideman, kehancuran kerajaan Puhita Negara mulai terjadi. Sang raja mulai sakit-sakitan dan akhirnya wafat. Untuk mengenang kerajaan Puhita Negara, bekas pusat pemerintah kerajaan diberi nama Sidam, yang sampai saat ini masih menjadi nama lokasi pemukiman penduduk Sidam. Kehancuran pun berlangsung terus dan akhir dari kehancuran kerajaan Puhita Negara adalah terjadinya gempa bumi yang dahsyat yang meluluh lantahkan semua bangunan kerajaan. Beberapa penduduk yang masih hidup akhirnya mengungsi secara berkelompok. Setelah sampai di tempat masing-masing, kelompok membangun pemukiman. Mahapatih kembali ke kerajaan dengan perasaan yang ikut berdosa dan dengan tergagap menyampaikan pesan Dukuh Susun kepada raja. Mendengar apa yang disampaikan oleh Mahapatih, waktu terus berjalan dan penduduk yang mengungsi sudah berkembang dan termasuk sistem pemerintahan sudah berkembang dari sistem kerajaan menjadi sistem pemerintahan administratif.
sehingga nama kerajaan Puitanegara juga dijadikan nama desa administratif yaitu Puhu, dan lambang desa juga memakai julukan kerajaan Puitanegara yaitu Catu Mujung. Demikianlah sejarah singkat Desa Puhu yang saya dapat dari para sesepuh Desa Puhu, yang kebenarannya secara tertulis belum saya dapat. Sekian, terima kasih.